يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم آمين. Ikhwani, saudara-saudaraku seiman dan seakidah jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah. Dialah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Termasuk Allah masih memudahkan seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh yang berat dalam timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, habibina Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di majelis yang mulia ini kita meminta kepada Allah semoga Allah berikan kesempatan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mentadaburi hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Arba'in An-Nawawi, 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk sekarang Al-Hadis Tsamin Asyara, hadis yang ke-18, An Abi Dzarrin Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan dari Abu Dzar, nama aslinya Jundub bin Junadah. Dan juga di sini disampaikan dari Abu Abdurrahman, nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ini periwayat hadis ini Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, dia berasal dari suku Ghifar. Ya. Di Paris Persia sana. Tapi beliau diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam. Ya. Dan beliau ini terkenal kegigihannya di dalam mengikuti Nabi SAW. Ya, beliau terkenal sebagai sahabat yang gigih sekali mencari al-haq, mencari kebenaran. Dan memang hidayah itu perlu dicari. Hidayah itu tidak turun dengan serta-merta, tidak. Tapi hidayah sebagaimana kisah Abu Dzar ini perlu dicari, diikhtiarkan dulu. Sebagaimana hidayah kata para ulama pun sama seperti dengan rizki. Memang ada hidayah atau rizki yang dia hak mutlak Allah yang diberikan tanpa ada sebab, itu jarang sekali. Ada orang yang tidak kemana-mana tapi rizki selalu datang. Ini pilihan Allah nih, orang yang seperti ini. Sebagaimana Maryam, ibunda Isa, ya, itu nggak kemana-mana. Beliau kerjaannya ibadah saja di dalam atau di samping mimbar. Tapi rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pamannya Nabi Zakaria alaihi salatu wasallam bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, ini rizki dari mana? Engkau enggak kemana-mana tapi rizki datang kepadamu terus. Qalat, maka Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Dia dari Allah. Sama hidayah juga ada tuh. Ya, Allah berikan tanpa sebab. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menyetir Allah. Ya.
Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tadinya dia berniat untuk menghunuskan pedangnya membunuh yang namanya Muhammad bin Abdullah, tapi masya Allah di tengah perjalanan dia bertemu dengan temannya. Hendak kemana wahai Ibnu Khattab, anak dari Ibnu Khattab, hendak kemana engkau dengan menghunuskan pedangmu? Aku hendak bertemu Muhammad, akan aku bunuh itu Muhammad, karena dengan sebab dia bangsa Arab terpecah. Berhala-berhala dihinakan. Tapi kata temannya ini, jangan ke Muhammad dulu, urusi dulu tuh adekmu Fatimah. Fatimah udah ngikut Muhammad. Marah besar ini Umar bin Khattab. Ya. Kemudian dia balik menuju rumah adiknya. Sampai langkah-langkahnya itu terdengar oleh suaminya, oleh adiknya juga. Oleh Zaid, suaminya Fatimah. Oleh Fatimah terdengar tuh suara Umar, karena Umar tuh orangnya besar. Dan pada saat itulah Umar dari kejauhan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Zaid, ya, oleh suaminya Fatimah. Dalam kondisi marah dia sempat mendengar surat Al-Quran yang dibacakan oleh keluarga itu. Sampai dia ketuk pintu, kemudian Zaid menutup Quran. Fatimah pun menyembunyikan Quran sampai dia buka dalam kondisi Umar dilihat dalam kondisi marah besar. Ya. Ditempeleng itu adiknya, ditempeleng suaminya itu. Nah, disitulah kemudian dia mendapatkan hidayah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum rizki maupun hidayah itu yang kedua. Ya, pada umumnya rizki didapat dengan usaha. Hidayah didapat juga jamak dengan usaha. Maka Allah akan turunkan hidayah, Allah akan turunkan rezeki. Maka kita berdagang, sabar dengan dagang kita, maka rezeki turun. Kita berbisnis, sabar dengan bisnis kita, caranya benar, maka rezeki juga akan Allah berikan. Sama, kita duduk di majelis ilmu, kita baca buku, kita bertanya kepada para ulama, Allah berikan hidayah kepada kita. Ya. Nah, ini Abu Dzar ini, masya Allah. Ya, Abu Dzar ini begitu gigihnya dia mencari kebenaran. Ya. Begitu gigihnya dia mencari kebenaran. Begitu pula Mu'adz bin Jabal, dia periwayat hadis ini. Ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW setelah sahabat-sahabat seniornya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah." Sampai Rasulullah melafazkan begitu ya. Maukah engkau aku ajari satu doa yang engkau baca itu sebelum engkau mengakhiri salatmu? Maka Mu'adz mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Apa ya Rasulullah? Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada beliau. Saking cintanya Rasul kepada Mu'adz bin Jabal ini, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kekasihnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Bahkan saking cintanya Nabi mengutus Mu'adz untuk mendakwahi orang-orang Yaman yang terdiri dari ahlul kitab. Ini ahlul kitab kita tahu tuh, Yahudi dan Nasrani. Di mana orang-orang Yahudi ini pintar tapi keblinger, tahu kebenaran tapi ikhtilafal haq, dia menyelisih kebenaran. Yang kedua, ahlul kitab itu Nasrani. Ini orang yang memang sudah salah jalan. Itu diutus untuk mendakwahinya adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal. Bahkan Mu'adz bin Jabal ini pernah satu boncengan dengan Rasul kita SAW dalam satu kendaraan. Saking Nabi mencintai beliau. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal. Apa kata mereka berdua? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Kata Rasul, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi yang kedua, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk kalian. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia itu bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang karimah. Ada 3 pesan dari Nabi di hadis yang singkat ini. Sebelum kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, disebutkan tentang kedudukan hadis ini, ya.
Ini hadis ini memiliki ahamiyah, ya, urgensi yang apa? Yang luar biasa di dalam dakwah. Kata para ulama, hadis ini memiliki apa? Urgensi yang luar biasa di dalam apa? Dakwah. Ya. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang apa? Taqwa Allah, tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takwa itu ghayatud din, tujuan dari agama. Iya benar. Ya. Apa agama kita tujuan akhirnya paling apa? Takwa. Kalau kita sholat tujuan akhirnya adalah dalam rangka kita menjadi orang yang apa? Bertakwa. Dan tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka agama semua tuh tujuan utamanya cuma satu, supaya kita dididik oleh Allah menjadi hamba-hamba yang apa? Muttaqin. Menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kita sholat supaya kita menjadi hamba yang muttaqin. Kita bersedekah, berzakat dalam rangka kita menjadi orang yang muttaqin. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk birrul walidain, bakti sama kedua orang tua, atau berbuat baik sama tetangga, sama teman, sama manusia, dalam rangka kita menjadi hamba yang muttaqin. Ini tujuan agama tuh kesana tuh ujungnya. Makanya selalu kita dapati dalam ayat apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi tujuan agama itu dengan segala syariatnya, perintah-perintah itu dalam rangka kita menjadi hamba yang muttaqin. Dan demi Allah tidak ada balasan bagi orang muttaqin kecuali apa tadi? Surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Kalau taubat jangan tunda-tunda, bersegera. Kemudian yang kedua, kalau urusan surga, salat mendatangkan surga. Ya, sedekah membukakan pintu surga, birrul walidain membukakan pintu surga. Dua orang tua kita itu dua pintu surga kita. Kalau dia masih hidup, jaga dua-duanya. Satu masih hidup, jaga satu pintunya. Kalau udah dua-duanya meninggal, hilang tuh pintu surga kita dari sisi itu. Semua adalah apa? Membuka jalan menuju surga. Termasuk kita duduk sebentar nih, sejenak di majelis ilmu. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang menyengaja duduk menempuh jalan? Nih, antum kan tadi juga menempuh jalan dari lantai berapa ke sini kan gitu. Oh, tahu. Masya Allah, Senin ada taklim. Sebentar ah. Ya, kalau soal makan kebetulan Anda lagi puasa, atau kalau lagi enggak puasa, makan belakangan. Yang penting Anda pengen apa? Dapat nasihat, dapat ilmu. Masya Allah, siapa yang sengaja duduk di majelis ilmu, menempuh jalan menuju apa? Majelis ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan tuh jalan menuju apa? Surga. Maka kalau urusan surga, jangan pernah berlambat-lambat. Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, tinggalkan itu semua. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjadi saksi, beliau istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku melihat Nabi itu orang yang Masya Allah selalu membantu rumah tangganya. Dia kadang-kala beliau tuh kalau ngelihat apa pakaiannya bolong, maka beliau menjahit sendiri. Sendalnya, sepatunya itu bolong, copot, maka dia apa? Betulin sendiri. Tapi kata Aisyah, tapi ketika azan memanggil, maka Rasul tinggalkan semua itu. Ini Rasul termasuk orang yang apa? Yang bercepat-cepat. Kalau urusannya surga, jangan tunda-tunda. Ya. Kalau orang tua kita sudah memanggil, udah. Ini urusannya urusan surga nih. Ya, kalau Allah sudah memanggil lewat azannya, maka udah ini urusan surga. Dunia tinggalin dulu. Semoga Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman, yang memenuhi perintahnya. Ya, karena memang kita ini diuji oleh Allah nih di dunia ini, Pak. Ya, kadang-kala maaf, ada orang-orang yang lebih cinta urusan kerjanya daripada panggilan Allah. Ya, dia lebih cinta memenuhi panggilan undangan temannya daripada panggilan orang tuanya. Padahal itu agama tuh. Ya, agama tuh. Kalau untuk urusan taubat, urusan surga, jangan berlamat-lamat. Ya, sebab Nabi dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya Nabi katakan, man bata'a amaluh, siapa yang lambat
amalnya itu lambat, lam yusri nasabuhu. Nasabnya itu tidak bisa menelikungnya, tidak bisa mendahulinya. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksudnya nasabnya nggak bisa menolongnya. Sementara amalnya lambat, nasabnya demi Allah nggak bisa menolongnya. Dia nasabnya keturunan presiden, tetap aja nggak ada di hari kiamat yang tertolong lewat begitu. Nasabnya keturunan kiai nggak ada. Bahkan demi Allah, siapapun yang nasabnya nyampe kepada Nabi, nggak bisa menolong. Dia keturunan Nabi Nuh, misalkan, anaknya tetap di neraka itu. Siapa? Siapa namanya? Kan'an. Kan gitu ya? Keturunan Nabi Nuh. Bahkan keturunan Nabi Adam sekalipun, kalau dia amalnya lambat, nggak bisa. Nasabnya itu membantunya, menolongnya nggak bisa. Yang bisa menolongnya hanya apa? Amal ibadahnya. Ya. Jadi karena di hari kiamat itu Allah tidak melihat nasab, nggak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat, kata Rasulullah, bentuk rupa kalian. Kalian berasal dari kulit yang sawo matang, kulit yang putih, rambutnya itu hitam atau bule, atau rambutnya keriting atau lurus. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Maka amal yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika suatu saat nanti kita bertemu dengan Allah di padang mahsyar. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bercepat-cepat dalam beramal soleh, ya. Jadi pesan Nabi yang pertama itu tentang apa? Tujuan agama, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa ini, pesan yang pertama ini, agar kita senantiasa bertakwa, itu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita agar kita bertakwa, ayo bertakwa. Takwa dalam pengertian apa? Menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ada para ulama yang juga mendefinisikan itu takwa banyak sekali. Ada yang mengartikan takwa itu al-khauf, takut. Seorang hamba takut akan larangan Allah kalau dia lakukan. Seorang hamba itu takut kalau murka Allah turun kepadanya. Ada yang mengartikan bahwasanya takwa demikian. Ya. Ada yang mengartikan takwa itu ayyuta'a fala ya'si. Dia taat dan tidak bermaksiat. Wa yadhkuru fala yansa. Dia orang yang senantiasa berzikir dan dia tidak lupa zikir. Wa yashkur fala yakfur. Dan dia orang yang bersyukur dan tidak kufur. Ini takwa juga. Tapi intinya takwa itu kalau didefinisikan yang gampang, dia melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, termasuk dia berzikir itu, dia bersyukur itu juga perintah Allah. Ya. Dan dia menjauhi seluruh larangan Allah. Ini yang namanya definisi apa? Takwa yang umum yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Dan ayat-ayat yang selalu mengingatkan kita jamaah, itu tentang takwa itu enggak satu tempat, enggak 10 tempat, itu selalu diingatkan oleh Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat sering kita dengar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dalam ayat yang lainnya yaitu di surah An-Nisa ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bukan sekedar orang beriman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam Allah menciptakan istrinya Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan darinya keduanya Allah perkembangbiakan manusia yang banyak. Karena kita semua ini berasal dari apa? Dari Adam. Nabi mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua ini dari Adam. Maka teori kalian ini dari monyet itu jelas apa? Salah besar. Ini enggak perlu kita pikirkan. Ya. Karena ini yang mengatakan begini adalah orang-orang Yahudi ini, ya, yang bermaksud untuk memalingkan apa? Manusia dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabinya mengatakan kullukum, semua kalian min Adam, dari Adam. Udah yakin. Masa Adam dari monyet? Kan nggak mungkin. Ya, hina sekali itu. Padahal Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ya, nggak mungkin dalam bentuk apa? Kera atau monyet. Ya.
Ini kalau kita baca sejarahnya, itu upaya orang Yahudi memalingkan umat Islam dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kullukum min Adam. Kalian semua dari Adam, wa Adam min turab. Adam itu dari tanah. Makanya kita semua dari apa? Dari tanah. Karena kita berasal dari tanah, nanti kembalinya kemana? Ke tanah lagi. Nanti hidung kita itu mencium apa? Mencium tanah lagi. Kalau kita sujud, mencium apa? Mencium tanah kita. Itu lihat, memang asal kita dari sana. Ya, jadi jangan alergi dengan tanah. Ya, yang sudah bau tanah, ya banyak-banyaklah ibadah, gitu ya. Ya, jadi karena kita semua pasti akan kembali itu ke tanah, semuanya kembali. Ya, betapa hinanya kita dahulu, tapi kemudian Allah dengan karunia-Nya menjadikan kita mulia. Maka syukurilah kenikmatan dari Allah tersebut. Bahkan Allah berpesan sekali lagi, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi sekali lagi takwa kepada Allah itu selalu diingatkan. Selalu diingatkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain yaitu di surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Allah ingatkan dengan takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Ya, karena itu jalan keselamatan, itu bekal yang paling terbaik. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian di dunia ini. Sebelum kita masuk kubur, disuruh kita mengumpulkan bekal. Apa bekal yang terbaik? At-taqwa. Fa inna khairaz zadi, karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah. Itu ayat Allah sisipi di tengah-tengah dari perintah haji. Dan sesungguhnya nanti dibaca di surah Al-Baqarah dari mulai ayat 195, 156 sampai 201, itu ayat tentang haji itu, jamaah. Dan Allah sisipi di tengah-tengahnya, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bekal kendaraan kalian enggak lebih baik daripada bekal takwa kalian. Bekal makanan kalian untuk haji, bekal fisik kalian enggak lebih baik daripada bekal takwa kalian. Ada orang yang fisiknya mungkin kelihatan lemah, tapi karena rindunya dia ingin bertemu dengan Allah di Makkah, Madinah, Allah jadikan dia kuat. Ada orang yang bekal hajinya minim, hartanya seadanya saja, ngepas lah gitu, Allah jadikan dia cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketakwaan ini bekal yang terbaik. Itu pelajarannya tuh di situ. Allah sisipi itu, berbekallah kalian di antara perintah haji, bahwasanya yang paling utama bekal rasa takut kita kepada Allah. Bukan soal harta banyak, bukan soal kendaraan mewah, bukan hotel berbintang berapa? 7 atau berbintang berapa? Bukan. Tapi ketakwaan kita kepada Allah yang membuat haji dan umroh kita jadi apa? Jadi diterima, jadi makbul. Umroh yang apa? Mabrur, dan juga apa? Haji yang mabrur, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini jamaah, kedudukannya Masya Allah, ini satu-satunya wasiat yang tidak lekang dimakan zaman. Sampai-sampai Allah katakan di dalam ayatnya surah An-Nisa ayat 131, Allah katakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada apa? Alladzina utul kitab, kepada ahlul kitab sebelum kalian. Ini wasiat Allah nih kepada ahlul kitab, dan kita tahu ahlul kitab itu ribuan tahun sebelum datangnya umat Muhammad SAW. Ahlul kitab itu dari zaman siapa? Ahlul kitab itu dari zaman apa? Keturunan Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, Ibrahim keturunan yang kelima dari Nabi Adam. Sedangkan Rasulullah SAW keturunan yang berapa? Ya, dari Ibrahim jauh sekali. Allah sudah mewasiatkan kepada ahlul kitab tuh. Anak keturunan dari Yakub. Yakub itu keturunan siapa? Keturunan Ibrahim. Yakub keturunan Ibrahim. Ayahnya Yakub siapa? Ishak. Ishak ayahnya siapa? Ibrahim. Maka orang-orang Yahudi, Nasrani itu berasal dari Ibrahim. Maka di antara agama mereka dua-duanya nggak ada yang nggak kenal Ibrahim. Atau mereka nyebut sebagai apa? Abraham. Itu pasti kenal Ibrahim. Karena dia Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ribuan nabi turun dari keturunannya. Ribuan nabi itu turun dari Ibrahim. Makanya Allah muliakan sebutan Ibrahim digandengkan dengan sebutan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lihat, nama Ibrahim digandengkan, disandingkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi ketika Isra Mi'raj jamaah, itu Nabi ngelihat ayahnya, kakeknya maksudnya Ibrahim, itu yang paling mirip dengan apa wajah Muhammad. Aku lihat ayahku sedang bertelean, maksudnya sedang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di sana, langit yang ketujuh. Aku lihat wajahnya mirip dengan aku. Ya karena memang Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim dari anak siapa? Dari Ismail. Adapun Ishak, nah ini orang-orang Yahudi nih, semua nih Nasrani. Ya, dari Ishak, dari Ismail itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Ibrahim itu bapaknya seluruh agama. Ya, Ibrahim itu. Enggak ada yang tidak kenal Ibrahim. Tidak ada yang tidak kenal apa? Ibrahim. Ya, semoga Allah SWT memuliakan Nabi Ibrahim dan juga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata Allah, kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepada kalian wahai umat Muhammad. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Ini kedudukan takwa azim, agung jamaah. Maka kita jaga yuk rasa takut kita kepada Allah. Kita jaga apa? Takwa kita kepada Allah. Setiap apa saja perintah Allah, ya, maka kita laksanakan. Setiap apa saja larangan Allah, maka jangan coba-coba. Kita coba, enggak, tapi kita jauhi. Ini berarti seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kedudukan takwa itu, Masya Allah, kedudukannya agung sampai apa? Surga merindukan orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 131 tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang kami sediakan, kami janjikan surga itu buat orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang kalau mati dalam kondisi takwa, udah insyaallah dia surga. Ya. Orang kalau mati dalam kondisi dia beramal soleh, dia takut kepada Allah, takut akan azabnya, udah selesai dia. Ya, insyaallah husnul khatimah. Tapi orang yang mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, nah ini bahaya nih. Ya, nggak ada yang bisa menolongnya, nggak ada yang menjamin dirinya. Ya, maka pegang erat-erat apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia kedudukannya agung. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nabi itu berpesan jamaah kepada siapa nih? Kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita, supaya kita bertakwa kepada Allah. Ya. Dan ini takwa sekali lagi tadi pesan abadi sampai hari kiamat. Dan hendaklah kita juga sama tuh. Kalau kita diminta nasihat sama orang, yang pertama kita dulukan adalah supaya kita nasihati dia, jangan lupa Allah. Ya. Kebiasaan para ulama terdahulu, para sahabat tuh kalau mereka mau bepergian, selalu mereka itu apa? Minta wasiat. Ya. Makanya di antara adab orang bepergian itu apa namanya? Istihbabut tawdi'. Disunnahkan berpamitan. Ini kan BPH Migas nih sering nih. Ya, tugas keluar enggak, Pak? Tugas ya. Jangan lupa. Ya, kita apa? Kita datangnya orang yang doanya itu insyaallah lisannya itu mustajab. Kalau antum dikirim oleh BPH Migas kemana? Nah, contohnya kemana? Kemana-mana ya? Hah? Kemana nih? Ini asli apa enggak sih BPH Migas nih semua? Hah? Asli kan? Kok nggak bisa jawab? Hah? Misalnya ke Bandung, kan udah luar kota, antum datangnya siapa tuh? Yang mustajab doanya, omongannya. Ya, mudah-mudahan kamu selamat ya sampai sana, Allah kasih kemudahan apa pekerjaanmu. Siapa tuh? Orang tua kita, pamitan. Para sahabat tuh bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki, kata Abu Hurairah, datang kepada Nabi, dia mau safar. Maka Nabi, dia orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ausini, ya Allah wasiatkan aku mau bepergian. Apa kata Nabi? Ittaqillah. Yang pertama didahulukan itu takwa dulu. Ya. Jadi kita kalau bepergian tuh adabnya kita ngomong. Ya. Adabnya itu kita ngomong. Minimal sama istri kita. Besok ada tugas dari kantor. Jangan
Udah tahu besok mau ada tugas di kantor, istri nggak tahu. Coba bayangkan. Ya, tempat tidur kok sepi, kemana suami? Di telepon tahunya udah di Bandung gitu ya. Atau ada suami-suami yang sengaja, ini nggak adab nih. Udah sampai Bintan, halo mah, ini ayah papa udah di Bintan nih. Ya Allah, ini nggak adab nih. Ya, istri kalau nggak sakit hati, ente pulang nanti dibiarin aja gitu. Ya, kalau dia sakit hati, bahaya itu. Pamitan, antum kabari, termasuk pada tetangga, teman. Besok Anda mau berangkat nih. Apa yang keluar dari, kalau orang kita pamitan, apa kira-kira yang keluar dari mereka tuh? Hah? Doa. Orang tuh akan mengatakan, ya Allah, saking sayangnya misalnya gitu ya. Lanang ibu kan gitu kalau orang Jawa gitu ya. Mau berangkat lagi ke Moskow gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menjagamu nak. Kita amin tuh. Istri juga sama, ya Allah, baru kemarin istirahat di rumah seminggu, mau jalan lagi dari kantor, mudah-mudahan sehat ya Pak. Amin gitu. Itu manfaatnya begitu. Kata Imam Asy-Sya'bi, manfaatnya kalau orang pamitan itu dia pasti didoakan. Apalagi mau umroh, mau haji, ngomong sama orang tua, ngomong sama guru, ngomong sama teman, yang keluar dari mereka adalah apa? Doa. Gitu. Ya. Sama tuh kita ngomong sama anak. Kalau anak mau bepergian, kita kasih wasiat. Dan maaf teman-teman sekalian, kata-kata wasiat ini jangan diartikan melulu. Wasiat itu seakan-akan apa? Iya, enggak. Sama seperti istilah apa? Istilah ziarah. Ini kan jarang enggak familiar di telinga kita, betul kan? Kesannya ziarah itu pasti apa? Ziarah kubur. Padahal ziarah ada dua. Sama, wasiat juga ada dua. Yang lebih utama kepada yang hidup. Ziarah, bisa ziarah kubur. Yang kedua ziarah kepada yang masih hidup. Ini yang paling utama nih. Kalau ke kuburan, ya nggak harus setiap saat. Mungkin berapa, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sekali. Silakan doakan, nggak apa. Tapi kalau ziarah kepada yang masih hidup, ini lebih utama. Ya, mau kemana Pak? Mau ziarah ke tempat Ustadz? Innalillahi wa inna. Enggak. Ya, istilahnya itu ziarah, mengunjungi. Zara yazuru ziaratan, ya, berkunjung. Cuma di telinga kita belum ma'ruf nih, belum familiar kan? Nah, kita familiarkan, ya, kita viralkan gitu ya. Nah, bahasa kita viralkan. Mau kemana? Mau ke teman ziarah. Ah, itu yang benar. Kecuali kalau satu nasab, itu baru apa? Sila. Mau kemana? Silaturahmi. Nah, itu baru ke siapa? Ke paman, bibi, orang tua, baru sila. Tapi kalau bukan yang satu darah, namanya ziarah. Sama, wasiat juga sama tuh. Nggak harus kita, ini kayaknya udah dekatnya ajal, dia berwasiat. Boleh berwasiat, asal wasiatnya tidak lebih dari 1/3, kan gitu ya. Karena 1/3 harta udah banyak tuh. Nabi melarang. Kalau mau wasiat, mau disedekahkan jangan lebih dari 1/3. Kalau udah berasa ajal udah dekat, itu wasiat boleh, tapi lebih utama wasiat kepada orang yang hidup. Enak. Ayah besok mau pergi nih tugas kantor ke Malaysia. Ingat ya, jaga sholatmu. Nah, itu bagus. Ya, sama istrinya ingat ya, jangan sembarangan terima tamu. Kecuali kakakmu, adikmu, kan gitu kan? Ingat, kalau keluar tutup auratmu. Itu baru wasiat yang terbaik. Ya, wasiat takwa kepada Allah. Jadi wasiat tidak harus orang ketika mau udah ajalnya, enggak. Tapi yang masih hidup pun diwasiatkan. Jaga sholatnya, jaga hubungan kamu yang baik dengan apa? Dengan ibumu. Jangan bentak ibumu, nggak boleh, itu dosa besar tuh gitu. Ayah mau pergi nih. Ah gitu, itu yang terbaik begitu. Jadi ingat, wasiat bisa 2 kemungkinan, sama ziarah juga bisa 2 kemungkinan. Dan yang lebih utama, wasiat senantiasa ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Kalau kita mau menjelang kematian, ya terbatas kita. Terbatas, ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi mengatakan ittaqillah, takwalah kalian kepada Allah. Ada kalimat berikutnya, haitsuma kunt, dimanapun kalian berada. Dalam kondisi banyak, dalam kondisi nggak ada orang, tetap takwa kepada Allah. Jangan pada saat semangat sholat ketika yang banyak, yang sholat itu banyak kita semangat, enggak. Jangan ketika lagi sedekah, lagi sedang harta banyak, enggak. Tapi dalam kondisi Allah menguji, ya Allah, kok susah banget, seret banget, tetap dia sedekah. Nah, ini baru takwa yang dipesankan oleh Nabi. Haitsuma kunt, dimanapun, bahkan haitsuma di sini bukan sekedar makna di mana saja, tapi dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kalian sendiri,
kalian bertakwa, takutlah kepada Allah. Orang lain nggak ngelihat nggak apa-apa, tapi Allah melihat. Dalam kondisi banyak, takwalah kepada Allah, jangan riya. Ya, tahajud kebetulan suka bareng-bareng, bagus. Kalaupun sendiri tetap tahajud. Sedekah kebetulan dilihat orang, padahal niat kita bukan itu, tetap sedekah. Enggak dilihat orang, tetap kita sedekah. Menuntut ilmu agama, ya lagi banyak, kita duduk, semangat. Tapi ketika cuma 5, tetap kita duduk. Nah begitu, itu namanya haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam kondisi apapun. Makanya ciri orang yang bertakwa itu di dalam surah Ali Imran tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta fis sarra' wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi apa? Sempit, dia tetap bertakwa. Dia tetap menginfakkan hartanya. Dia tetap tuh. Karena dia tahu pesan Nabi itu, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Lagi sedang senang, jangan lupa bersyukur. Syukur takwa. Lagi sedang diuji oleh Allah, Masya Allah, bisnis macet terus ini, tetap bersyukur. Ya, tetap dia bersedekah. Lagi kondisi nggak ada wabah, dia tetap sholat berjamaah. Ada wabah, dia tetap sholat berjamaah. Ini baru haitsuma kunta. Ya, semoga dengan ketakwaan yang seperti ini, Allah mengangkat segala wabah itu. Allah memudahkan segala usaha. Kebanyakan kita ini kan, mudah-mudahan menjadi nasihat buat diri saya sendiri. Kebanyakan kita itu kalau kita lagi senang baru kita giat, betul ya? Masya Allah, kan gitu kan? Tapi kalau lagi diuji oleh Allah, aduh, ya udah qomat sekalipun, entar dulu lah, males. Ini kadang-kadang begitu kan? Berarti apa? Nabi melarang tuh. Nabi berpesan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam posisi apapun kalian. Senang, ya, susah, ya, gembira, sedih, ada harta, lagi sedang harta itu sempit, tetap itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertakwa dalam kondisi sendirian itu Masya Allah, itu tingkatannya lebih tinggi jemaah. Ya. Betul, orang yang sholat berjamaah itu kan, kalau sholat berjamaah kan namanya juga berjamaah ya, kan dilihat oleh temannya kan gitu, iya pahalanya besar. Tapi ketika dia sholat sendiri tahajud, nggak ada yang lain pada tidur, ini lihat maqamam mahmuda, kedudukannya terpuji. Ya, betul, sodako kelihatan orang, kalau nggak merubah hatinya tetap karena Allah, itu dibenarkan, silakan dilihat oleh orang dia sodako. Tapi lebih utama tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, biasanya orang-orang akhfiya itu namanya, disebut oleh para ulama akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amal karena takutnya dia kepada Allah. Orang yang menyembunyikan amal. Ada seorang tabi'in yang sampai dia sholat malam 25 tahun, istri nggak pernah tahu dia sholat malam, sampai begitu ya. Istrinya sendiri yang satu kasur, satu guling, nggak tahu 25 tahun suaminya sholat malam. Masya Allah. Ada keturunan Nabi, cucu berarti, atau cicit lah ya, Ali Zainal Abidin, ya, namanya Ali Zainal Abidin. Ini Masya Allah, baru diketahui oleh penduduk sekitar ketika mayat itu dimandikan. Ternyata di belakangnya itu ada bekas kayak dia habis memikul sesuatu. Ada bekas beban berat kan ya. Ternyata selama puluhan tahun masyarakat baru tahu, oh beliau yang senantiasa menaruh gandum di depan rumah penduduk yang miskin. Selama puluhan tahun nggak ada yang tahu siapa yang menaruh setiap pagi gandum di rumah orang-orang miskin. Ternyata cucunya Nabi SAW. Baru ketahuan ketika dia meninggal, dimandikan, yang memandikan kaget, ternyata punggungnya ada bekas, dia seakan-akan bekas membawa beban berat. Sampai begitu jemaah. Orang-orang yang namanya akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amal. Dia bersedekah, orang lain nggak tahu. Bahkan dia sholat, orang lain nggak tahu. Bukan soal wajib ya, sholat sunnah ya. Sholat wajib ya jelas harus ketahuan. Nggak mungkin dia sholat zuhur di kantor, di ruangan kantornya dimatiin. Enggak, ini jelas setan nih kalau yang begini. Ini bicara kita sunnah ya. Kita bicara yang sunnah. Kalau yang wajib ya udah pasti terlihat lah gitu ya. Yang wajib udah pasti terlihat. Jadi jangan orang salah kaprah.
Katanya disuruh sembunyikan amal. Dia sholat subuh sendiri, zuhur sendiri, asar sendiri. Dan itu saya temui, Pak. Di kantor ada yang begitu. Di kantor ada pimpinan itu yang Masya Allah. Kalau kita lihat, saya ngelihat sendiri, dimatiin ruangannya, dimatikan gelap, dia sholat sendiri. Ya, nggak pernah kelihatan sholat berjamaah dengan kita. Bukan begitu. Kalau sholat sunnah iya. Kalau sholat sunnah apa? Iya. Orang nggak tahu. Dia sholat duha. Ya, emang kayak ente nggak pernah sholat duha. Padahal dia apa? Lebih banyak daripada yang mengatakan. Karena dia menyembunyikan amal sunnahnya. Ini baru yang apa? Dipesan oleh Nabi. Ittaqillah haitsuma kunta. Sampai di kalimat ini dulu. Bahasan hadis yang ke-18. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pesan Nabi SAW yang kedua. InsyaAllah ta'ala. Sebelum ditutup mungkin ada 1-2 dari jamaah yang mau ditanyakan. Fal yatafaddal. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Dikasih kesempatan. Fadal, Pak. Ada yang bertanya? Ya. InsyaAllah bisa paham? Ya. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya setiap Senin pertama kita masih lanjutkan ini ya di hadis yang ke-18. Kalau antum ada punya hadis arba'in yang kecil boleh dibawa, nggak apa-apa. Ya kalau memang ada dari Masjid Al-Hakam memberikan wakaf ya kitab Riyadhus Shalihin tidak apa-apa ya boleh. Taib, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustaz terasa cukup dulu, sudah jam 1 ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allah menyehatkan kita di samping sehat yang sudah ada. Allah menguatkan iman dan Islam kita di samping hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita senantiasa cinta dan mencintai duduk di majelis ilmu. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib.